siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara diduga marah akibat tak sabar tidak mendapat kamar. Seorang pasien positif COVID-19 akhirnya menularkan sejumlah petugas jaga. Ia tidak mendapat kamar akibat dampak dari penuhnya rumah sakit, bahkan saat ini di hampir seantero Pulau Jawa. Apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana seharusnya ke depan? Saudara saya Aiman Wicaksono, ikuti saya akan mengupasnya. Astaga, ini mau tidur di mana? Ini kayaknya udah gak ada kamar deh. Iya. Boleh nggak nih? Oh. Dia dipukul udah kayak dua kali itu, Bang. Kita lihat dari pintu itu dia memang lagi nyerang dokter. Saya mendengar juga kejadiannya pada waktu Mas Rian, mohon maaf, dibatuk-batukin. Betul. Pada waktu dipegang, saya pegang sebelah kiri. Terus dia langsung batuk gitu aja, spontan gitu. Maksudnya batuknya sengaja diarahkan ke Mas Rian? Mungkin kayaknya sengaja tuh. Soalnya kan kalau kita lihat itu dia nggak ada batuk sebelumnya. COVID masih ada. Apakah bisa dipastikan tempat satpam itu positif tertular dari pasien yang mengamuk ini? Saya mendengar bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu akan melakukan penyelidikan soal ini. Kasus mengenai bahwa masyarakat yang marah kepada nakes itu, saya sudah dapat laporan. Banyak ternyata, Bu? Ya, bukan cuma satu rumah sakit. Jadi Ini karena COVID ya? Karena COVID. Saudara, saya mengumpulkan informasi kenapa bisa terjadi satu orang pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta. Lalu kemudian ia menularkan ke sejumlah petugas di sana. Bagaimana peristiwa sesungguhnya dan bagaimana pula ada peristiwa serupa. Berikut informasi. Dikarenakan kondisi RSUD Pasar Minggu saat ini sudah penuh. Dia dipukul udah kayak dua kali itu, Bang. Geger, pasien COVID-19 di instalasi gawat darurat mengamuk. Kejadian ini memancing beragam reaksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami gambarkan dari keterangan pihak rumah sakit hingga polisi. Jumat 18 Juni lalu, seorang pasien datang ke ruang instalasi gawat darurat RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hasil tes usap PCR COVID-19 yang dibawanya menunjukkan ia positif. Setelah pemeriksaan awal, ia dipindahkan sementara ke ruang transit karena rumah sakit kehabisan ruang perawatan. Keesokan harinya, ia masih berada di ruang transit. Ia kalut, meronta, hingga diduga menyerang dokter jaga. Alat pelindung diri APD sang dokter pun sobek. Situasi tak terkendali. Dua anggota satuan pengamanan Satpam langsung mencoba mengendalikannya tanpa sempat memakai APD. Lalu belakangan tak terekam kamera, dua Satpam lainnya juga membantu. Keesokan harinya seluruh yang kontak dengan sang pasien mengamuk dites COVID. Alhasil 4 anggota Satpam tertular virus COVID-19. Dikarenakan kondisi RSUD Pasar Minggu saat ini sudah penuh kamarnya, tidak ada tempat lagi, dan saat itu masuk pasien yang positif COVID
terus ditampung untuk sementara. Namun mereka mengamuk karena mereka menginginkan adanya kamar dengan segera, hingga terjadilah seperti orang untuk melarikan diri. Akhirnya ditahan oleh dokter, dan dokter yang pakai APD pun hingga sobek bajunya. Akhirnya ditolong oleh satpam yang saat itu tidak menggunakan APD, dan menurut informasi Kapusdes pun bahwa satpam saat ini juga sudah terpapar COVID. Lain lagi di Rumah Sakit Syuhada Haji di Blitar, Jawa Timur. Pasien COVID-19 yang merasa jenuh dalam masa isolasi di rumah sakit kabur, padahal masih berstatus positif COVID-19. Semua berawal saat petugas kesehatan hendak memeriksa kondisi pasien. Namun, pasien tidak ditemukan di ruang perawatan. Hal ini pun dilaporkan kepada Satgas COVID-19. Tim Satgas COVID-19 Kota Blitar segera lakukan pencarian. Pasien ditemukan di rumahnya, sedang bersama anak dan istrinya yang negatif COVID. Kepada petugas, ia mengaku jenuh dan rindu keluarga. Mengantisipasi penularan, petugas pun melakukan tes usap PCR kepada anak dan istri pasien. Proses penelusuran kontak erat masih berlangsung hingga kini. Hasilnya positif, tapi dia kondisinya sudah tidak ada masalah, pengennya isolasi di rumah, isolasi mandiri di rumah. Tapi dari pihak rumah sakit itu tidak ada kejelasan gimana di sana ini. Seperti dibiarkan saja. Jadi dia merasa jenuh, akhirnya malam hari itu dia ngerikes-ngerikesi pakaiannya dibereskan semua, dan itu kan juga sudah infusnya juga sudah dilepas. Akhirnya dia pulang sendiri. Kini petugas kesehatan termasuk petugas pendukungnya memikul beban ganda. Tak hanya menyembuhkan fisik, tapi juga tak luput memulihkan jiwa. Pandemi COVID-19 tak ketahuan ujungnya, menimbulkan gangguan pada kesehatan dan juga tantangan pada mental. Tak jarang pasien stres hingga depresi lantaran harus berjuang sembuh, terpisah dari keluarga sendiri. Di sini pasien-pasien biasanya karena memiliki penyakit, kemudian merasa mentalnya down dan sebagainya. Disitulah tugas kami untuk meningkatkan motivasi itu. Nah, tugas-tugasnya sendiri sebenarnya cukup lumayan banyak ya. Di antaranya kami dari mulai memberikan konseling secara pribadi yang dilakukan visiting daripada dari psikolog masing-masing ya, baik perorangan maupun dengan seperti acara seperti ini. Jadi acara ini dilakukan refreshing baik kepada pasien maupun sebenarnya nakes ya sebenarnya. Tapi pada pasien ditujukan untuk apa? Memunculkan hormon endorfin pada mereka. Diharapkan dengan rasa semangat, rasa bahagia, hormon endorfinnya akan meningkat. Nah, ketika hormon endorfinnya meningkat, diharapkan proses penyembuhan terhadap penyakit yang sedang diderita menjadi lebih cepat. Kondisi rumah sakit saat ini memang sangat tidak ideal. Pasien terus berdatangan, rumah sakit kewalahan. Pandemi COVID-19 belum akan berakhir. Soal jiwa harus jadi perhatian. Aiman mengupas informasinya. Saudara, terkait peristiwa ini, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu telah menyampaikan informasinya. Saya ingin menyampaikan pada Anda apa yang disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu terkait dengan kejadian yang miris ini, di mana ada satu orang pasien positif COVID-19, ia marah, ia mengamuk, lalu menularkan kepada sejumlah petugas yang berada di rumah sakit itu. Kondisi ruang transit IGD pada saat itu dalam posisi penuh. Tanggal 19 Juni 2021, jam 9 pagi, pasien tiba-tiba menyerang petugas secara verbal maupun motorik. Petugas berusaha menenangkan pasien dengan melakukan edukasi, namun pasien tetap tidak kooperatif dan tetap berusaha menyerang petugas.
sehingga dokter memanggil petugas keamanan untuk membantu menenangkan pasien. Posisi tim keamanan saat itu sedang berada di luar zona merah. Karena kondisi pasien yang tidak tenang, sehingga tim security masuk ke dalam zona merah tanpa sempat menggunakan APD level 3. Saudara, saya akan bergegas menuju ke salah seorang satpam, petugas satuan pengamanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang terpapar virus COVID-19. Diduga karena ada seorang pasien mengamuk, lalu ia mencoba melerainya. Bagaimana prosesnya, bagaimana kronologinya, saya akan menuju kepadanya lewat Zoom secara eksklusif. Saya akan mewawancarainya. Itu kita lagi di depan, di stand security, tiba-tiba salah satu perawat itu ada yang teriak. Dia mukul. Dia mukul, Bang. Apa? Teriak apa waktu itu? Pak, tolong dok. Dokter Kevin dipukul. Saya akan menelisiknya eksklusif